Pemirsa, kita beralih ke berita TV MU Jawa Tengah bersama rekan kami Rosita Rindahati. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya, Rosita Rindahati. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang menggelar acara halal bihalal dan pelepasan calon jamaah haji. Dalam acara ini diserahkan 540 paket bantuan sembako religi kepada perwakilan penerima dan penyerahan penghargaan dari Lazismu kepada alumni haji angkatan 17 dan 20 yang berkontribusi tertinggi dalam infak rutin Lazismu. Sebanyak 193 calon jamaah haji dari kelompok bimbingan haji dan umroh atau KBIHU Amanah Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Magelang tahun 2025 siap berangkat. Pelepasan calon jamaah haji dilakukan secara simbolis dengan penyerahan bendera KBIHU oleh Ketua KBIHU Amanah Bambang Surendro kepada Ketua Rombongan Calon Haji 2025 Anis Asroni. Tak kurang 1.100 orang hadir dalam acara ini. Mereka terdiri dari alumni haji KBIHU Amanah Angkatan 1 hingga Angkatan 20 dan calon jamaah haji KBIHU Amanah tahun 2025. Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua PWM Jawa Tengah Jumari Al-Ngluari, staf ahli Bupati Magelang Aziz Mujahidin, dan segenap jajaran PDM Kabupaten Magelang. Acara halal bihalal dan pelepasan calon haji ini sekaligus memperingati Hari Peduli Haji Religi. Para alumni dan calon haji berhasil mengumpulkan 540 paket sembako yang disalurkan kepada para kaum duafa yang dikemas dalam bentuk bantuan religi atau bantuan Hari Peduli Haji. Hari ini KBIH Amanah Kabupaten Magelang, satu-satunya KBIH milik Muhammadiyah, saat ini menyelenggarakan acara halal bihalal dan pelepasan haji amanah dengan tujuan 5M. M yang pertama adalah menjalin silaturahmi, di mana acara ini adalah untuk menjalin silaturahmi dari angkatan pertama tahun 2003 sampai tahun 2025. Kemudian M yang kedua adalah menjaga kemakmuran. Acara ini diharapkan untuk bisa menjaga kemakmuran, di mana para jamaah bisa bertemu di sini, kemudian mendapat pencerahan. Yang berikutnya adalah menggembirakan, di mana acara ini kita desain sedemikian rupa sehingga jamaah haji yang datang di sini bergembira, mengingat masa lalu saat menjalankan ibadah haji. Yang selanjutnya adalah membantu sesama. Di samping acara halal bihalal dan pelepasan haji, KBIH Amanah akan membantu sesama, akan membantu kader-kader perserikatan, masyarakat yang membutuhkan. Dan pada saat ini terkumpul 600 paket sembako. Yang kelima adalah menguntungkan. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan ini adalah calon-calon jamaah haji dan anggota KBIH Amanah, di mana di Amanah ini saat mau berangkat dibekali, mau berangkat didoakan bersama dengan ribuan jamaah yang lain, diantarkan, kemudian di Mekah saat menjalankan ibadah haji itu juga diadakan pembimbingan. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, yang pertama, mari kami ikut bersyukur Bapak Ibu diberi kesempatan untuk haji. Yang kedua, betul-betul karena yang namanya haji itu ibadah yang harus punya stamina kuat secara fisik, maka sungguhi ikuti SOP yang ada. Jangan boroskan hal fisik pada hal-hal yang mungkin tidak prinsip, tapi pilihlah hal-hal yang prinsip. Tapi ada waktu yang harus digunakan untuk memanfaatkan waktu, mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan kemungkinan kalau ada yang membantu orang lain. Puncak acara halal bihalal dan pelepasan calon jamaah haji amanah tahun 2025 diisi tausiah oleh Sa'ad Ibrahim, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam tausiahnya, Sa'ad Ibrahim mengajak agar calon jamaah haji untuk tetap sambungkan jiwa kepada Allah, selalu membaca Al-Quran dan saling membantu. Pesan yang pertama kepada para calon jamaah haji, tetap saja sambungkan jiwa
para calon jamaah haji ini kepada Allah. Berbanyak baca Al-Quran, ya, termasuk juga ketika ada di pesawat yang bisa sampai 9-10 jam bahkan lebih. Nanti juga begitu, dan jaga betul-betul seluruh proses, seluruh manasik ibadah haji. Ya, dan moga-moga sekali lagi Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan pertolongan, dan sandarkan semuanya kepada Allah. Sandarkan sekali lagi, kalau dapat kesulitan segera minta kepada Allah memudahkan. Dan kemudian saling membantu, semakin banyak menolong saudara-saudaranya sesama jamaah akan semakin baik, karena berarti berada pada ruang yang Allah akan memberikan pertolongan. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. SMP Muhammadiyah Keling atau SMP Mulia Jepara menggelar kegiatan observasi kinerja kepala sekolah. Dalam kegiatan ini, Kepala SMP Mulia memandu pertemuan perancangan program dan anggaran sekolah berbasis data. Berdasarkan Permenristekdikbud nomor 40 tahun 2021 menyebutkan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan. Dengan definisi ini, di pundak Kepsek ada tugas dan tanggung jawab lebih dari sekadar guru. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, Kepsek didampingi rekan sejawat dan dibimbing serta dipantau oleh yayasan jika sekolah swasta dan pengawas sekolah. Sesuai kesepakatan, Kepsek Siti Nurhidayah dan pengawas sekolah Kus Haryadi, SMP Muhammadiyah Keling atau SMP Mulia Jepara melaksanakan kegiatan observasi kinerja kepala sekolah. Kegiatan ini disaksikan oleh semua guru yang hadir dan berpartisipasi aktif mengikuti giat tersebut. Pada siang hari ini melakukan observasi kinerja kepala sekolah yang berfokus pada kepala sekolah melakukan kegiatan memandu untuk menyusun perencanaan berbasis data. Proses dilaksanakan mulai dari membaca raport pendidikan tahun 2025, dicermati hasilnya, bagian-bagian mana yang mengalami peningkatan, bagian-bagian yang mana yang mengalami penurunan, serta program-program apa yang akan kita laksanakan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan di SMP Mulia ini. Kemudian nanti perencanaan ini juga akan bisa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan secara konkret ya, di dalam kegiatan sekolah. Mudah-mudahan ini mampu membawa SMP Mulia menjadi lebih baik lagi, lebih berkemajuan. Siti Nurhidayah selaku Kepala SMP Mulia berupaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Paparan dilakukan oleh Kepsek kurang lebih 30 menit, dilanjut dengan pembinaan oleh Kus Haryadi selaku pengawas sekolah dengan memberikan tanggapan, arahan, dan umpan balik. Program sekolah yang dibuat sudah berdasarkan pada hasil raport pendidikan. Di sana sudah ada rekomendasi program yang bisa dipilih dan dipilah, disesuaikan dengan kemampuan anggaran BOS. Kegiatan berakhir setelah diskusi beberapa saat untuk membuat kesimpulan bahwa rencana kerja sekolah atau RKS yang terdiri dari rencana kerja tahunan atau RKT dan anggarannya atau RKAS sesuai peraturan berbasis pada data bersumber pada hasil raport pendidikan. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Majelis Tablik PWM Jawa Tengah bekerjasama dengan Majelis Tablik PDM Jepara menyelenggarakan sekolah tablik di Jepara. Kegiatan ini menjadi upaya untuk mencetak dai Muhammadiyah di Jepara. Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Tengah bekerja sama dengan Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Jepara menyelenggarakan sekolah tablik di Jepara. Ketua Majelis Tablik PDM Jepara Abdul Haris Zulmi menyampaikan bahwa sekolah tablik di Jepara diikuti oleh 41 peserta yang merupakan utusan dari PCM, PRM, Ortom, dan AUM yang ada di PDM Jepara.
Sekolah tablik bertujuan untuk membentuk mubalik atau dai Muhammadiyah yang akan berkiprah dalam dakwah Muhammadiyah dan Ortom, baik tingkat daerah, cabang maupun ranting. Abdul Hari Zulmi mengucapkan terima kasih dan mohon doa restu kepada semua warga persyarikatan semoga sekolah tablik di Jepara ini terlaksana dengan sukses. Pagi hari ini kita sudah siap untuk launching sekolah tablik Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Kabupaten Jepara tahun 2025. Insya Allah peserta pada pagi hari ini yang akan siap mengikuti sejumlah 41 orang yang dari 15 ranting, AUM, dan Ortom yang mewakilinya. Sekolah ini dalam rangka membentuk calon-calon mubalik, calon dai yang akan berkiprah di Muhammadiyah sekaligus status sebagai mubalik Muhammadiyah murni. Insya Allah mohon doa restu dari para semua warga persyarikatan Muhammadiyah dimanapun berada. Semoga program sekolah tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tahun ini bisa berjalan lancar dan sukses. Ketua PDM Jepara Fahru Rozi mengucapkan terima kasih kepada PWM Jawa Tengah yang menyelenggarakan sekolah tablik di Jepara dan berharap dari program sekolah tablik ini akan muncul mubalik-mubalik baru di Jepara yang akan menghidupkan dakwah Muhammadiyah di ranting-ranting di seluruh Jepara. Sekolah tabligh yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, termasuk daerah Jepara ini yang ditunjuk untuk pelaksanaannya. Maka harapan kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara ini, dengan menjamurnya banyaknya ranting, yang sekian jumlah ranting itu kalau dibandingkan dengan mubalik yang sudah ada itu tidak imbang. Oleh karena itu, dalam rangka untuk pengembangan ranting ke depan, karena Majelis Tabligh adalah merupakan majelis ujung tombak daripada perjalanan organisasi Muhammadiyah, maka dengan adanya sekolah tabligh ini supaya muncul mubalik-mubalik muda, mubalik-mubalik baru yang nanti siap untuk kita terjunkan di ranting-ranting yang ada di Kabupaten Jepara. Sekolah tablik dibuka secara langsung oleh Ali Trigiyatno, Ketua Majelis Tablik PWM Jawa Tengah, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa PWM Jawa Tengah memiliki target membentuk 1.200 dai di seluruh wilayah Jawa Tengah. Para peserta calon dai akan menerima materi-materi yang sangat penting sebagai bekal dakwah di masyarakat, diantaranya tentang Quran hadis, retorika pidato, perbandingan mazhab, bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu tafsir, fikih, manhaj tarjih, kemuhammadiyahan, zakat, ilmu mantik, tajwid, ilmu kalam, balaghah, dan media dakwah digital di media sosial. Sekolah tablik ini dilaksanakan selama 8 bulan dengan skema 5 bulan teori dan 3 bulan praktik. Bagi peserta yang berhasil menyelesaikan dan lulus sekolah tablik sesuai dengan ketentuan akan diwisuda sebagai dai Muhammadiyah. Agung Rianto memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah.